Shalom semuanya, siapkan hati kita untuk beribadah ya. Teman-teman, apa kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu. Shalom teman-teman. Keep safe, Stay healthy. salam teman-teman. Shalom adik-adik. Miss you. Hai adik-adik yang di rumah, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you ya. Shalom, sehat selalu ya adik-adik, tetap semangat dan rajin berdoa. Shalom adik-adik, sudah siap ibadah hari ini? Ya, kakak juga udah siap. Wah tapi kakak ini gak sendiri loh sebetulnya ya. Aduh, Kak Melisa kok gak dateng-dateng, aduh. Gimana ya Kak Ella ya? Aduh. Shalom Kak Citra, shalom Kak Ella. Maaf Kak Melisa terlambat. Adik-adik maaf ya Kak Melisa terlambat. Tumben Kak Melisa itu terlambat. Tadi loh Kak, tadi waktu mau berangkat Kak Melisa masih kasih makan hewan peliharaannya Kak Melisa Kak. Oh, Kak Melisa itu sekarang piara hewan toh? Ada ikan neon, Oh. ada sugar glider. Cuman tadi waktu Kak Melisa mau kasih sugar glidernya makan Kak, ternyata kandangnya sudah kosong. Dia minggat adik-adik. Kelaparan mungkin ya Kak ya? Mungkin. Iya, ayo Kak kita mau mulai ibadah. Iya. Maaf ya adik-adik ya. Ya. Yuk Ayo mulai. kita mau doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau urapi setiap kakak-kakak, murid-murid, anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Biarlah sukacitamu Tuhan, kuasamu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau urapi kebaktian ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak ini bilang tentang hewan-hewan itu kakak jadi ingat waktu kita ke Taman Safari Kak. Ingat nggak? Iya, betul Kak. Seru ya Kak ya. Seru. Kakak Bisa itu kepingin ulang loh Kak. oh, Ke Taman kakak Safari paling sama ingat kejadian adik-adik. apa? Waktu itu Kak Melisa ingat ngelihat satu kolam kok kosong gak ada isinya Kak. Ternyata tiba-tiba ada yang muncul Kak. Oh Kak Citra tahu nggak itu apa? Apa? Kuda Nil Kak. Oh, kuda Itu ya Nil. Kak ya.
Dia Danielnya sukanya berendam ya Kalau kak ya. kepanasan mungkin sumuk ya kak ya, dia kepanasan. Betul. Soalnya kuat, dia berat loh ya kak kuda Itu Daniel kalau itu ya. ciptakan hewan itu unik-unik loh kak. Iya, Unik-unik lah ya. betul. Ada yang gede badannya. Ada yang lehernya panjang kak. Jadi betul. ingat lagu King Kong itu loh kak. Iya. Yuk kita pujikan yuk. Ayo. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Kong badannya Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Melisa ingat lagu King of Jungle kak. Yuk kita nyanyikan yuk. Ayo. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bala bala bala. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bala bala bala. Sekali lagi adik-adik. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bala bala bala. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bala bala bala. Semangat kak, seru ya. Iya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Wow. Kak, tapi ciptaan Tuhan itu kak, nggak cuma binatang ya. Iya betul. Di alam semesta ini banyak kak. Ada pohon, ada cakrawala, ada laut yang luas itu Kalau kak. Kak Citra bilang seperti itu Kak Melisa jadi ingat ada satu lagu Kak Wah. yang menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Semua di semesta ini memuji Tuhan. Oh ada kak. Kak Citra ingat lagunya? Ingat. Yuk kita pujikan sama-sama. Boleh tepuk tangan adik-adik. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup
untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, Kasih-Mu terbesar, Kasih-Mu terbesar. Ya, Kak, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Kita saatnya mau dengar firman, Kak. Kita pujikan satu lagu ya Kak ya. Ya. Adik-adik kita tundukkan kepala, kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, naikkan satu lagu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Bila sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi kakak-kakak yang akan mengajar, juga urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Oh, Kak Dedi percaya hari ini adik-adik semua dalam kondisi sukacita, ya. Kak Dedi sudah lama tidak ketemu sama adik-adik, tapi Kak Dedi percaya adik-adik sekarang sedang duduk manis mengikuti ibadah streaming sekolah minggu kita, ya. Apakah Joken hadir? Apakah Brian hadir? Cliff, kamu di sana nggak, Cliff? Ayo duduk diam loh ya Cliff, jangan lari kiri kanan loh ya. Ada Gracious, ada Valerie, ada Verlita,
ada Esther, ya, Kak Dedi percaya semuanya sedang nonton ibadah streaming kita hari ini. Nah, yang pertama, Kak Dedi akan mulai dengan sebuah cerita. Ceritanya seru loh adik-adik. Ceritanya tentang seekor landak yang bernama Lolo. Lolo ini tinggal di dalam hutan bersama dengan ayah ibunya. Tetapi adik-adik, ada sesuatu yang membuat kita kasihan sama Lolo ini. Apa itu, Kak? Lolo nggak punya teman. Loh, kok bisa, Kak? Adik-adik tahu nggak landak? Tubuhnya landak itu penuh dengan duri. Seperti durian, ya kan? Kalau adik-adik mau pegang durian, pasti tangannya sakit kan ya? Jadi adik-adik nggak berani kalau mau pegang durian dengan tangan kosong seperti ini. Ya, sama dengan Lolo ini adik-adik. Lolo ini dia tidak punya teman karena ketika dia bermain sama teman-temannya, guling-guling gitu kan, kemudian bersentuh-sentuhan, duri tubuhnya Lolo ini menusuk tubuh teman-teman binatang yang lainnya sehingga mereka kesakitan adik-adik. Jadi akhirnya mereka tidak mau bermain-main dan berteman dengan Lolo lagi. Akhirnya Lolo kesepian adik-adik, ya. Tetapi ayahnya Lolo adalah sangat bijaksana. Ayahnya Lolo selalu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Lolo untuk tidak sedih, untuk tidak khawatir, dan tidak perlu takut. Ayahnya Lolo berkata kepada Lolo, "Lolo, kamu nggak usah sedih ya. Suatu hari nanti pasti kamu akan punya teman-teman yang mengasihi kamu." Kemudian ceritanya berlanjut adik-adik. Suatu hari ada raksasa yang masuk ke dalam hutan di mana Lolo dan keluarganya dan teman-temannya tinggal. Raksasa ini masuk dan kemudian dengan langkah beratnya, dia masuk ke dalam hutan. Semua binatang-binatang termasuk Lolo dan keluarganya semuanya ketakutan lari berhamburan adik-adik. Mereka sembunyi dan kemudian mereka melihat raksasa ini yang mulai masuk ke dalam hutan. Kemudian raksasa ini mulai mengambil dan menangkap binatang-binatang yang tidak sempat menjauh darinya dan tidak sempat sembunyi darinya. Lolo dan ayah ibunya itu sudah berhasil sembunyi, tetapi Lolo melihat ada beberapa binatang yang ditangkap oleh raksasa ini untuk dimakan adik-adik ya. Jadi binatang-binatang ini mau menjadi santapannya raksasa ini. Dan kemudian ketika raksasa ini sudah berhasil menangkap beberapa binatang, Lolo melihat ada beberapa yang dipegang oleh raksasa ini dan hendak dimakan adik-adik. Tiba-tiba Lolo timbul keberanian dari dalam dirinya. Kemudian dia keluar dari persembunyiannya dan dia menggelindingkan tubuhnya yang penuh dengan duri itu mendekati si raksasa ini adik-adik. Nah, raksasa ini kaget dan kemudian menginjak Lolo. Adik-adik kan tahu tubuhnya Lolo penuh dengan duri. Raksasa ini menginjak dan kemudian dia dengan kesakitan mengangkat kakinya. Dengan kesakitan dia melepaskan dengan tidak sengaja binatang-binatang yang sudah dipegang itu dilepaskan oleh raksasa ini adik-adik. Dan mereka semuanya terlepaskan dan terbebaskan. Kemudian raksasa ini dengan kaki pincang karena kesakitan dia lari keluar dari hutan di mana mereka tinggal. Tetapi Lolo tergeletak adik-adik. Ayah ibunya dan kemudian teman-temannya mulai datang mengerumuni Lolo. Dan kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya. Lolo.
mereka mengira bahwa Lolo sudah mati terinjak oleh raksasa ini, adik-adik. Tapi tiba-tiba beberapa waktu ketika Lolo itu digoyang-goyang oleh ayah ibunya dan teman-temannya, Lolo mulai membuka matanya pelan-pelan dan kemudian dia langsung melihat dan sadar, bangun. Dan ayah ibunya dan teman-temannya semuanya bersorak-sorai. Karena Lolo pada hari itu sudah menjadi pahlawan yang menyelamatkan mereka semua dari raksasa jahat itu, adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, Lolo menjadi seorang penyelamat di dalam hutan ini. Nah, kalau kita bicara tentang penyelamat, di dalam Alkitab ada satu tokoh, ada satu pribadi yang menjadi penyelamat kita manusia. Siapa? Ayo adik-adik, adik-adik tahu nggak? Namanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Apa yang Lolo lakukan itu sama persis dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan itu jauh lebih besar dan tidak ada bandingannya. Adik-adik tahu nggak kenapa yang Tuhan Yesus lakukan itu jauh lebih besar daripada yang Lolo lakukan? Ya, karena Tuhan Yesus melakukan itu ketika kita berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan rela untuk turun ke dunia dan menggantikan dosa kita dengan mati di kayu salib dan kemudian menebus dosa kita manusia. Adik-adik pernah nggak di rumah mungkin atau di sekolah adik-adik disalahkan oleh Pak Guru, Bu Guru, atau disalahkan oleh Papa Mama barangkali untuk suatu kesalahan yang adik-adik tidak lakukan. Misalnya nih, ada di rumah ada gelas yang pecah atau ada barang yang rusak, ya. Karena mungkin adik-adik yang ada di rumah pada saat itu tiba-tiba ketika papa atau mama pulang kemudian menemukan barang itu rusak, adik-adik yang disalahkan. Pernah nggak? Atau di sekolah mungkin ada kaca jendela yang pecah atau meja belajar kita yang rusak atau tergores, disalahkan oleh Pak Guru atau Bu Guru. Nggak enak kan adik-adik kalau misalnya kita disalahkan untuk sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, Tuhan Yesus ini juga sama adik-adik. Tuhan Yesus itu disalibkan, dia mati di kayu salib, dia dipersalahkan, dia dihukum untuk sesuatu yang tidak dia lakukan adik-adik. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi dosa, menjadi kesalahan itu sendiri supaya dosa kita manusia, adik-adik dan kakak itu dihapuskan, dibebaskan. Kita buka firman Tuhannya di 2 Korintus 5 ayat 21. Kak Didi akan bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sekarang kita mengerti bahwa satu-satunya pribadi, ya, satu-satunya orang yang bisa menjadi penyelamat kita itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan, tidak ada apapun yang bisa menggantikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik ya. Nah, ceritanya Kak Didi sudah bagikan dan kemudian firman Tuhan sudah dibagikan pada hari ini. Kak Didi berharap adik-adik tetap punya komitmen yang kuat untuk yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang jaga hidup kita, Tuhan yang pelihara hidup kita, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Adik-adik sudah dengar firman Tuhan pada minggu ini bersama dengan Kak Dedi. Nah, sekarang waktunya kita untuk membaca ayat hafalan minggu ini bersama dengan Kak Yohana.
Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Sudah siap? Sekarang kita buka Alkitab kita di 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ayo sekarang kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya ya adik-adik. Kita hafalkan bersama-sama dengan gerakan ya adik-adik. Siap? 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yeay! Adik-adik pinter semua, adik-adik jago semua. Cukup dulu ya adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah online kita hari ini. Kak Rizka yakin kalian semua sudah bersuka cita melalui puji-pujian serta firman Tuhan hari ini. Melalui firman yang sudah adik-adik dengar, kita tahu bahwa Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, sebagai korban menggantikan kita yang berdosa. Pengorbanan Kristus membuat kita yang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat mendapatkan pengampunan. Ayo adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup mengasihi Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sekarang lipat tangan adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami sudah beribadah secara online. Kami percaya setiap firman yang sudah kami dengar, Engkau yang menolong kami ya Bapa, ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati ya Bapa adik-adik kami beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya pemeliharaan, penyertaan yang daripada Engkau sempurna atas mereka. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa kami, buat kota-kota di mana kami tinggal saat ini. Biar senantiasa ada damai sejahtera, ada sukacita, keamanan, perlindungan yang daripada Engkau Tuhan atas negeri kami ini. Sekarang adik-adik, mari angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau. Mari kita semua yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kalian hebat deh sudah menyelesaikan ibadah online hari ini. Buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa dikasih via transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian ini ya. Jangan lupa dicatat ya. Nah, buat adik-adik tetap semangat terus untuk ikuti ibadah online minggu depan. Dan untuk videonya yang kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.